Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang tugas keempat, Theory of Computation atau teori komputasi. Tugas di kuliah S2 Ilmu Komputer STEMIK Nusa Mandiri yang dikerjakan oleh Muhyiddin dengan NIM 1400-2450 dan Muhammad Nur Hidayah NIM 1400-2447. Judul paper yang kami bahas adalah Judul papernya adalah aplikasi penjadwalan menggunakan algoritma Walsh-Powell dari kasus SMA Muhammadiyah Kendari. Dari judul yang ada ini sudah sesuai dengan aturan karena judul itu harus jelas. Karena dengan membaca judul memudahkan membaca mengetahui inti jurnal tanpa harus membaca keseluruhan dari jurnal tersebut. Judul tidak boleh memiliki makna ganda. Disarankan tidak boleh lebih dari 12 kata untuk jurnal berbahasa Indonesia dan tidak lebih dari 10 kata untuk jurnal berbahasa Inggris. Ini ada 11 kata, artinya masih sesuai dengan aturan tersebut. Dengan penulis Niarma Bambang Pramono LM Tajidun dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halo-Oleo Kendari serta emailnya. Aturan nama penulis, nama pembimbing 1 dan seterusnya tanpa gelar akademik dianjurkan disertai nama lembaga afiliasi, nama prodi, fakultas dan universitas. Ini sudah sesuai dengan aturan tersebut serta dianjurkan menyertakan alamat dan email. Tahun terbit, untuk tahun terbitnya adalah tahun 2018, periode Januari sampai dengan Juni. Jurnal dari Semantik volume keempat ada di halaman 1 sampai dengan 6 dengan nomor ISSN 25028928. Kalau kita perhatikan jurnalnya langsung, ini yang kami tampilkan dari jurnal yang ada. Selanjutnya, indeksnya adalah Sinta dengan Sinta 4. Skornya di skor indeksnya ada di H7. Kalau kami kasih lihat, ini dia linknya, link dari Semantik Teknik Informatika Science and Engineering Universitas Halo-Oleo dalam kategori Sinta 4 dengan pengindeksnya diindeks oleh Garuda, indeks by Garuda. Oke, kemudian dengan skor H indeksnya 7, HS indeksnya juga sama 7. Untuk materi ini sendiri, materi yang saya ambil sendiri adalah citationnya adalah 1. Ini filenya, ini yang ada di OJS uho.ac.id. Berarti saya masukin mestinya Garuda ya. Oke, kemudian topik dalam TOC. Jadi pengindeksnya adalah Garuda. Sudah masuk dalam Sinta 4 dengan skor H indeksnya 7. Topik dalam TOC-nya adalah graf. Dibahas dalam mata kuliah Theory of Computation adalah materi tentang graf. Selanjutnya untuk abstraknya, abstrak yang ada, penjadwalan kegiatan belajar mengajar merupakan pekerjaan rutin yang dilakukan oleh kepala bagian kurikulum setiap menyambut tahun ajaran baru. Abstrak itu sendiri berbeda dengan ringkasan. Abstrak adalah bagian dari jurnal ilmiah berfungsi untuk mencerna secara singkat isi jurnal. Abstrak dimaksudkan untuk menjadi penjelas tanpa mengacu pada jurnal. Abstrak harus menyajikan sekitar 250 kata yang merangkum isi dari tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Tidak boleh menggunakan singkatan atau kutipan dalam abstrak. Abstrak tidak boleh ada citation atau catatan kaki. Abstrak biasanya ditulis terakhir setelah semua selesai baru abstraknya diambil. Ada juga sih yang menggunakan cara sebaliknya. Abstraknya dulu yang dibuat, baru yang lain mengungkapkan dari itu semua. Penulisan abstrak diketik 1 spasi. Kalau lihat dari sini, abstraknya ada beberapa yang tidak sesuai aturannya. Contoh ini LDO, salah satu menggunakan singkatan. Kemudian ada juga di sini. Kalau kita lihat abstraknya, iya,
kata kunci maksud saya. Kata kunci ada 3, ini masih masuk sesuai aturan karena 3 sampai dengan 5 itu masih masuk kategori aturan. Tapi kesalahannya ada di urutannya. Nah, mestinya ini dibuat short by ascending, urutan abjad aplikasi penjadwalan baru Welch Powell. Seperti itu. Kemudian ya, ini sudah menyatakan itu hanya tadi di singkatan. Kemudian yang kedua urutan dari kata kunci. Kemudian abstrak bahasa Inggrisnya juga sama, sudah ada. Selanjutnya saya akan bahas tentang isinya, mulai dari ada pendahuluan, kemudian metode penelitian yang dilakukan. Ada 4 metode pembahasan tentang aplikasi, penjadwalan mata pelajaran, pewarnaan graph atau graph coloring, lalu pembahasan tentang algoritma Welch Powell. Yang kalau kita lihat ya, aplikasi merupakan software. Oke, kemudian penjadwalan mata pelajaran yang dibahas juga, pewarnaan graph. Oke. Ini dia contoh pewarnaan graph, bagaimana antar satu node dengan node lainnya tidak memiliki warna yang sama ketika dia saling berhubungan. Contoh ini karena tidak berhubungan langsung makanya warnanya beda. Kalau di sini kan dia menggunakan minimal ada 3 warna yang didapat. Algoritma Welch Powell sendiri merupakan salah satu algoritma pewarnaan graph yang melakukan pewarnaan berdasarkan derajat tertinggi dari simpul-simpulnya, atau disebut dengan largest degree ordering, singkat dengan LDO. Jadi ya, beberapa langkah pada setiap langkahnya. Algoritma Welch Powell mengambil langkah-langkahnya ada 4 langkah. Yang pertama, mendaftarkan simpul-simpul dalam graph, kemudian mengurutkan berdasarkan derajat yang tinggi ke rendah. Selanjutnya, menggunakan satu warna untuk mewarnai simpul pertama yang mempunyai derajat paling tinggi dan simpul-simpul lain yang tidak bertetangga dengan simpul pertama. Melakukan hal yang sama dengan langkah kedua yang memiliki derajat tertinggi berikutnya dalam daftar terurut yang masih belum diwarnai dengan menggunakan warna kedua yang berbeda dengan warna pertama. Kemudian melakukan perwarnaan dan berhenti sampai semua simpul telah diwarnai. Lalu tentang hasil pembahasan. Untuk hasil pembahasannya, di bagian ketiga ini ada 7 bahasan. Yang pertama tentang 31-nya analisis sistem yang berjalan. Selanjutnya flowchart diagram, lalu flowchart diagram algoritma, Welch Powell use diagram. Ini di bagian pembahasannya, mulai dari analisa sistem yang berjalan, kemudian ada yang digunakan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemudian ada flowchart diagram algoritma Welch Powell. Juga ada jurnal ini masih ada beberapa salah pengetikan ya. Contoh ini algoritma ditulis algoritma, kelebihan huruf O. Kemudian artinya editornya masih ada beberapa yang kurang gitu. 3-4-nya tadi use case diagram, dilanjut dengan activity diagram, kemudian sequence diagram, IRD-nya, lalu implementasi sistem. Ada 8 hasil dan pembahasan. Sebab dari hasil dan pembahasan 31 analisis sistem berjalan sampai dengan 38 implementasi sistem. Selanjutnya nomor 4 adalah tentang kesimpulan, kemudian saran dan daftar pustaka. Kalau kita lihat kesimpulannya dari artikel ini, dari paper ini, aplikasi penjadwalan algoritma Welch Powell mengoptimalkan proses pembelajaran dengan menekan adanya bentrok jadwal berdasarkan kesediaan mengajar. Jadi jangan sampai satu orang ada di 2 kelas. Makanya dengan algoritma ini bisa menekan itu. Semua fungsi yang terdapat pada sistem informasi penjadwalan mata pelajaran telah berjalan dengan baik saat dilakukan uji black box, sehingga sudah bisa digunakan oleh Kepala Bagian Kurikulum SMA Muhammadiyah Kendal. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran perkembangan perangkat lunak lebih diperluas. Kemudian penelitian dapat dilanjutkan dengan menggunakan untuk semua kelas. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.